Selamat pagi, bagaimana kabarnya Ibu Rutma? Kabar baik Ibu Triana. Kita langsung saja ya Bu ya, kita ke sesi tanya jawab. Ya, Ibu Triana Apa siap. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana ya perasaan Ibu menjelang sesi kali ini Bu? Ada hal khusus yang ingin Ibu sampaikan atau fokuskan? Sejujurnya saya merasa sedikit tegang karena Ya. beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif. Tentu, saya menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama ya Bu ya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Bu? Ya Ibu Triana ada, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Baik, siap Ibu Triana. Apa tujuan yang Ibu ingin capai dari sesi ini Bu Rutma? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin ketika saya presentasi penuh dengan percaya diri dan bisa membuat audiens terkesan dengan presentasi yang saya bawakan. Bagus. Apa ukuran keberhasilannya Bu ya yang Ibu inginkan di sesi ini? Saya ingin ketika presentasi saya dapat berbicara dengan lancar tanpa ada rasa gugup serta mendapatkan feedback atau umpan balik yang positif dari audiens. Oke. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi Bu? Saya sering merasa gugup, sering lupa dengan kata-kata saat presentasi, Bu. Bisa diceritakan lebih lanjut Bu, bagaimana perasaan itu bisa muncul? Rasa takut yang tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens membuat saya gugup. Terkadang saya juga merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Baik, paham Bu. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Ibu Triana membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung, Bu. Oh, baik Bu. Kita akan bersama-sama mencari solusi ya Bu ya untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baik Bu, apa rencana Ibu ya dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan memberi feedback, umpan balik dari teman atau mentor. Bagus. Apakah ada prioritas Bu yang Ibu miliki dalam rencana aksi yang Ibu akan lakukan? Prioritas saya mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Ya. berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, Ya. mempersiapkan slide presentasi yang menarik juga. Kemudian saya akan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta umpan balik atau feedback yang konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya. Wah, itu langkah-langkah yang sangat baik Bu. Rencana aksi yang Ibu susun itu sudah terstruktur dan fokus pada detail yang akan membuat Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Nah, bagaimana Bu kita bisa melihat tindak lanjut dari rencana ini? Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin juga, serta meminta feedback dari teman atau mentor.
Nah, kira-kira nih Bu, siapa dan apa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu Bu? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan untuk membantu saya berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan. Apa tindak lanjut dari kegiatan kita ini ya Bu ya? Nanti untuk kedepannya lah. Nanti saya akan terus berlatih presentasi, mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya fokus sementara, tapi juga menjadi sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif. Siap, keren Bu. Menurut Ibu Rutma nih, apa yang sudah kita dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Dari percakapan tadi saya mendapatkan ide dan atau solusi mengenai masalah yang terkait dengan keinginan untuk meningkatkan kemampuan presentasi. Ya, alhamdulillah Ibu Rutma sudah bisa mendapat manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Rutma akan membuahkan hasil ya. Terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi dari masalah yang saya alami. Sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu Triana. Selamat siang Ibu Rutma. Selamat pagi Ibu Triana. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Ibu, terima kasih sudah bertanya. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu Triana? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas saat pembelajaran. Wow, bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Nah, saya itu Bu ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan juga menyenangkan bagi siswa saya Bu. Apa yang Ibu sudah lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Nah, gini Bu, saya ini sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, ya Bu ya. Tapi menurut saya itu belum ada yang benar-benar efektif. Baiklah, kemudian kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan Ibu tersebut? Nah, saya ini Bu masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung dan juga ada anak yang tidak perhatian dalam pembelajaran. Oh begitu. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran tersebut? Saya pikir saya itu membutuhkan strategi Bu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah Ibu Triana, sekarang mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu mengetahui atau memahami penyebab mengapa siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mungkin mereka bosan? Lalu, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian baik dari guru atau mungkin teman-temannya? Hmm. Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran sepertinya Bu, atau mungkin mereka tidak mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Nah, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif supaya siswa tidak bosan, seperti memberikan ice breaking pada pertengahan pembelajaran. Baik Bu, saya akan mencobanya. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam, yang tetap memperhatikan dan mendengarkan pelajaran, karena itu adalah apresiasi buat mereka karena tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya Bu, saya akan melakukannya. Bagaimana Ibu Triana? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Sepertinya saya sudah memiliki gambaran Bu. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan dan segera Ibu implementasikan strategi tersebut
dan beritahu saya nanti hasilnya. Ya, baik. Terima kasih Bu ya atas saran dan juga masukannya. Saya akan melakukannya. Sama-sama Ibu Triana, selamat pagi. Pagi Bu.